Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Puji syukur kepada Allah SWT. Ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan kesempatan dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah yang terlalu sederhana. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih ibu-ibu telah hadir dan juga Bapak Fasilitator di Desa Singkawang yang bisa ikut hadir di sini karena kita bersama-sama saling bertukar informasi sosial, bantuan-bantuan sosial dan seterusnya. Kemudian pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan P2K2, kan? P2K2 ini adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang stunting. Jadi stunting itu adalah suatu kejadian gagal tumbuh, gagal kembang, kemudian ada gangguan dari metabolisme tubuh kita. Nah, kemudian penyebab stunting itu ada dua. Yang pertama penyebab langsung, dan yang kedua penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya itu adalah yang pertama kurang asupan gizi, ya, pada anak, atau disebut gizi buruk. Kemudian yang kedua adalah penyakit berulang seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan cacingan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kurang imunisasi. Nah, itu adalah penyebab langsung daripada stunting tadi. Kemudian penyebab tidak langsungnya adalah kurang stimulasi atau kurang rangsangan, ya kan? Ada kurang rangsangan dari sarafnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak cuci tangan dengan air mengalir dan tidak memakai sabun. Itu penyebab tidak langsung. Yang ketiga, tidak buang air besar atau buang hajat itu di tempat yang semestinya, atau tidak sehat, kurang sehat gitu. Bisa sembarangan, ya, sembarang tempat gitu. Nah, itu penyebab tidak langsung stunting. Kemudian yang keempat adalah tidak melakukan tadi, ya, seperti yang saya bilang, rangsangan juga ada kepada anak gitu. Rangsangan ini seperti kita mengajarkan dia sesuatu itu kan, kita stimulus itu, ya, rangsangan tadi, arah-arah untuk dia memahami sesuatu gitu kan, apakah rasa manis atau segala macam gitu kan, atau dia untuk komunikasi segala macam. Nah, itu adalah rangsangan. Kemudian yang kelima, tidak datang ke posyandu atau layanan kesehatan. Nah, ini adalah penyebab tidak langsungnya gitu, ya. Kemudian yang ketiga itu dampak stunting, Ibu, ya. Dampaknya adalah yang pertama, gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak jangka panjang stunting, mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Macam-macam, Bu, ya. Bisa dia seperti sindrom gitu, ya. Yang satu, tapi ini semuanya, ya. Tapi ini lebih kepada kualitas generasi itu, seperti daya pikirnya mungkin lemah gitu, ya. Itu akibat ini tadi. Kemudian gagal tumbuh ini contohnya itu adalah kenaikan berat badan tadi tidak sesuai dengan umurnya, ya. Badan tidak naik, bahkan turun, ya kan? Bahkan bisa lebih turun, kurus, bisa bilang begitu. Kemudian gagal kembang adalah kondisi di mana anak mengalami keterlambatan pertumbuhannya.
pertumbuhan yang tidak normal ini. Kemudian gagal metabolisme adalah kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak. Ialah kakinya, ya kan? Ada yang tangannya, gitu kan? Yang ini tidak sesuai sebagaimana seharusnya, gitu. Nah itu cacat lah. Gitu. Nah pencegahannya adalah pemberian gizi dalam 1000 hari pada 1000 hari pertama sebelum kelahiran dulu ya. Jadi mulai dari hamil itu sudah pemberian gizi, ya kan? Sampai 2 tahun ya, sampai umur 2 tahun itu. Kemudian cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah BAB, sebelum menyentuh makanan, sebelum menyusui, kemudian setelah beraktivitas itu semuanya disuruh cuci tangan. Seperti dalam kita kan rata-rata Islam di sini kan, itu an-nazafatu minal iman kan, itu sebenarnya adalah isyarat ya kan, dari Nabi Muhammad SAW bahwa Islam itu sebenarnya sudah mengajarkan tata kehidupan kita dari hal-hal yang paling kecil gitu. Kemudian sanitasi atau selalu menggunakan jaman sehat serta air bersih. Kemudian imunisasi rutin. Kemudian melaksanakan stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. Nah, stimulasi itu seperti diajak ngobrol ketika lagi hamil gitu kan. Diajak ngobrol, diajak ngaji mungkin kan. Kemudian gunakan fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu seperti posyandu ya kan. Kemudian kalau BPJS itu di mana ininya ya kan, apa kita bisa gunakan gitu, apa di puskesmas atau di ini. Nah itu digunakan semaksimal mungkin tempat pelayanan itu. Baik itu materi kita tentang stunting itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.